Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, sini kita akan melakukan konseling kelompok. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fardida selaku konselor pada siang hari ini. Sebelum kita lanjut, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, di sini kalian sebelumnya sudah saling mengenal atau belum? Sudah, Pak. Sudah. Oke, baik. Kalau sudah, sini saya akan menerapkan asas-asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang kedua ada asas kesukarelaan, dan yang ketiga ada asas keterbukaan. Jadi di ketiga asas ini kalian semua tidak perlu takut dan juga tidak perlu khawatir. Apa yang kalian ceritakan semuanya jamin kerahasiaannya. Oke, baik, langsung saja kita langsung membahas permasalahan masing-masing. Dimulai dari siapa yang terserah. Mungkin dari Mas Syafa. Ya, terima kasih Pak. Untuk masalah saya sekarang lagi bingung antara memilih sebuah pekerjaan atau perkuliahan, Pak. Jadi saya masih bingung membagi waktunya. Berarti masalah Mas Syafa ini sulit membagi waktu, begitu Mas? Ya Pak, membagi waktu antara pekerjaan dan perkuliahan. Baik, lanjut ke Mas Mada. Iya Pak, kalau saya punya masalah sekarang ini kehilangan semangat untuk kuliah Pak. Jadi kuliah akhir-akhir ini atau dari awal kehilangan semangat ini Mas? Ya, akhir-akhir ini Pak. Oh, baik. Selanjutnya ada Mbak Bella, silakan. Masalah saya punya trauma tersendiri yang sampai saat ini masih membekas di saya, Pak. Sulit untuk menghilangkan. Baik, itu trauma apa ya Pak, kalau boleh tahu? Trauma atau takut dengan ketinggian, Pak. Oh, ya. Lanjut ke Mas Bagus. Baik Pak, permasalahan saya itu saya susah membagi waktu, sama seperti Mas Syafa. Saya susah membagi waktu jadi, antara organisasi susah dengan membagi waktu kuliah. antara kerja sama kuliah atau gimana? Bukan, saya organisasi sama kuliah. Oh, iya ya Mas. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu Bapak minta persetujuan dari kalian masalah siapa yang dibahas terlebih dahulu. Mungkin Mbak Bella dulu Pak. Mbak Bella. Ya, Mas boleh, Syafa? Oh setuju. iya, Pak Setuju? Bella, saya nggak apa-apa, setuju. Baik, kalau begitu saya mau bertanya kepada Mbak Bella, apakah Mbak Bella bersedia untuk menceritakan masalah yang dialami oleh Mbak Bella? Iya, Pak, saya bersedia. Baik, kalau begitu bisa diceritakan sekarang, Mbak. Silakan. Iya, Pak. Jadi saya itu takut dengan ketinggian. Dikarenakan dulu waktu saya masih kecil, masih kelas 1 SD mungkin, Pak.
Itu tuh saya lihat di TV ada tukang bangunan yang jatuh dari atas apartemen, Pak, dan langsung meninggal di tempat. Jadi saya punya pikiran kalau tempat ketinggian itu menyeramkan. Jadi dalam benak Mbak Bella ini, di mana ada tempat seperti gedung itu, berarti bangunan yang sangat mengerikan gitu, Pak ya? Menakutkan Iya, bagi Mbak Pak, Bella. apalagi di ketinggian. Iya, apalagi yang di ketinggian. Kalau begitu, kalau boleh tahu itu waktu kapan ya Pak Aju, dan juga apa seketika itu Mbak Bella merasa takut? Waktu dulu saya masih kecil, Pak. Waktu saya masih SD. Namun rasa takut itu sampai sekarang saya belum bisa menghilangkan rasa takut itu. Baik kalau begitu. Lalu upaya apa yang sudah Mbak Bella lakukan sebelumnya untuk melawan rasa takut yang Mbak Bella alami itu, Pak? Saya sudah mencoba untuk terbiasa naik lantai 3. Cuman kalau ke lantai 4 saya benar-benar belum berani, Pak. Maksimalnya di lantai 3. Lalu dengan Mbak Bella merasa takut itu apakah ada faktor lain yang menyebabkan Mbak Bella ini bisa dibilang sangat takut dengan ketinggian? Kalau faktor lain mungkin karena cemas, Pak. Tapi hanya rasa yang sampai saat ini cuman kaget waktu dulu lihat di TV itu, kagetnya sampai sekarang, terngiang-ngiangnya tuh sampai sekarang. Jadi saya merasa takutnya itu sampai berkepanjangan gitu. Baik kalau begitu. Kalau boleh tahu apa ya? Apa yang Mbak Bella inginkan ke depannya agar Mbak Bella ini bisa melawan rasa takut? Saya sangat ingin menghilangkan rasa takut ini karena saya pengen ke bukit, saya pengen lihat lampu-lampu kota dari ketinggian, itu kan pastinya indah ya Pak. Tapi saya sampai saat ini pun belum bisa melakukan kegiatan itu karena saya masih takut dengan ketinggian. Baik. Kalau begitu sebelum Bapak melanjutkan, saya mau melempar ke anggota lain. Barangkali ada saran dan juga pertanyaan kepada Mbak Bella. Silakan dimulai dari Mas Mada terlebih dahulu. Oke, mungkin saya mau bertanya ke Mbak Bella. Iya Pak. Iya Mas, silahkan. Apakah rasa takut Bella ini mengganggu kehidupan sehari-hari Mbak Bella? Kalau mengganggu di kehidupan sehari-hari sih tidak terlalu mengganggu ya Pak, karena di kampus juga hanya sampai lantai 2, terus pas waktu SMA, SMP juga sampai lantai 3. Cuman kalau pengen liburan, pengen refreshing sama teman-teman itu sangat mengganggu. Karena saat teman-teman sudah naik ke bukit, saya masih di bawah menunggu mereka gitu. Saya tidak mau mengambil tindakan yang saya harus berani untuk naik ke atas biar rasa trauma saya itu hilang. Saya tidak berani mengambil itu. Terus jadi sedikit banyak mengganggu ya untuk kehidupan Mbak Bella sendiri. Iya. Oke, terus apakah ketika perasaan ini muncul menyebabkan Mbak Bella itu seperti kehilangan kendali atas diri Mbak Bella, seperti mau pingsan atau hal yang lain, mungkin lemas atau kalau pingsan enggak, kalau lemas iya, mungkin sangat lemas, jadi kayak lemas dan nggak ada semangat lagi gitu, bener-bener takut,
tremor. Terus Mbak Bella untuk mengatasi itu biasanya melakukan apa ketika hal itu terjadi? Ketika hal itu biasanya tarik nafas, diam dulu, benar-benar harus tenang dulu. Nanti kalau udah tenang baru minum, diajak ngobrol sama temen gitu. Ya. Mungkin juga masukan dari saya untuk fobia ketinggian ini sulit dihilangkan juga ya, karena kalau tidak muncul keberanian dalam diri sendiri atau Mbak Bella tidak motivasi diri sendiri untuk menghilangkan rasa takut atas ketinggian itu, Mbak Bella tidak akan bisa. Namun ketika Mbak Bella mau mencoba, mungkin Mbak Bella tidak bisa naik lebih dari lantai 3 ya, mungkin lantai 4 takut. Kalau Mbak Bella mau mencoba, carilah lantai gedung yang lantai 4, pelan-pelan saja. Nanti naik tangga aja, naik tangga. Nanti ketika sudah sampai atas, coba lihat ke bawah, kalau tidak kuat langsung pejamkan matanya. Itu salah satu biasanya bisa untuk mengatasi fobia ketinggian. Jadi bisa naik satu step, nanti lama-lama bisa hilang. Mungkin itu masukan dari saya. Iya, baik. Terima kasih Mas Mada untuk masukannya. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Saran dari Mas Mada cukup baik dan cukup bagus. Selanjutnya bisa beralih ke Mas Safa. Silakan. Jadi untuk Mbak Bella sendiri katanya tadi kan ketika waktu kuliah atau kegiatan yang lain tidak terlalu mengganggu karena di perkuliahan Mbak Bella gedungnya tidak terlalu tinggi. Dan yang paling mengganggu ketika Mbak Bella sedang refreshing lah dengan teman-teman Mbak Bella ketika lagi naik bukit. Ya seperti itu Mbak Bella. Iya, Mas. Baik, terima kasih Mas Safa atas saran. Lalu Belum, selanjutnya Mas. ada Mas Ayuda masih belum Belum. ada. Masih belum berikan Silakan. saran. Silakan. Jadi mungkin dari Mbak Bella sendiri menganggap bahwa ketinggian itu suatu hal yang menakutkan. Padahal ketika Mbak Bella di Iya, Mas. atas ketinggian, Mbak Bella bisa melihat keindahan yang ada di bawah Mbak Bella. Contohnya ketika Mbak Bella naik di atas bukit, Mbak Bella tidak usah lihat ke bawah terlebih dahulu. Fokus saja naik ke atas, sampai di atas baru Mbak Bella perlahan-lahan buka mata Mbak Bella untuk melihat ke bawah. Untuk melihat keindahan yang ada di alam. Nanti kalau Mbak Bella sudah bisa menikmati keindahan alam, pasti Mbak Bella akan agak sedikit berkurangnya ketakutan tadi Mbak Bella. Jadi seperti itu Mbak Bella. Iya, baik. Terima kasih Mas Syafa untuk masukannya, untuk saran-sarannya. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Mas Syafa. Lalu selanjutnya ada Mas Bagus. Silakan Mas. Ya, kalau dari saya, Mbak Bella, yang pertama itu mentalnya dulu harus dibentuk agar berani. Lalu yang kedua, ya saya setuju sama Mas Mada untuk mencoba pelan-pelan. Karena gini, kalau misal Mbak Bella nggak punya, mentalnya belum terbentuk untuk berani mencoba itu, Mbak Bella nggak akan bisa sampai ke lantai 4 ataupun lebih. Mbak Bella hanya stuck di lantai 3, lantai 2, ataupun bahkan lantai 1 saja. Nggak ada kemajuan. Dan ya itu aja, yang penting itu mentalnya dibentuk dulu untuk agar berani, dan membentuknya itu pasti susah. Itu saja sih kalau dari saya. Baik, terima kasih Mas Bagus saran dan juga masukannya. Saya akan mencoba untuk melakukan saran dari semua teman-teman. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas saran dan juga pertanyaannya yang sudah dikasih kepada dari anggota. Oke, baik, selanjutnya itu Bapak akan memberikan tips atau saran bagi Mbak Bella. Saran dari teman-teman tadi cukup Iya, Pak. bagus dan sangat membantu untuk kedepannya bagi Mbak Bella. Jadi begini Mbak Bella. Mbak Bella ini harus bisa melatih, tidak harus setiap hari itu. Jadi kalau Mbak Bella ini ketepatan waktu kuliah, kan kuliah Mbak Bella juga kan di gedung, jelaskan ada beberapa tingkat dari lantai 1 sampai lantai 4. Nah, gedung Mbak Bella ini bisa melatih dengan sedikit-sedikit melihat ke bawah, tidak tinggi-tinggi, mungkin dari lantai 2 atau mulai dari lantai 1 dulu, lalu keesokan harinya Mbak Bella bisa melatih kembali di lantai berikutnya dan seterusnya, agar Mbak Bella ini ke depannya rasa takut yang Mbak Bella alami tidak menjadikan halangan bagi Mbak Bella. Dan Mbak Bella juga harus bisa melawan rasa cemas yang Mbak Bella alami ketika di atas ketinggian. Begitu, Mbak. Iya, baik Pak. Terima kasih masukan dari Bapak dan juga teman-teman. Nanti saya akan mencobanya dan saya juga akan melatihnya biar saya tidak takut lagi dengan ketinggian. Baik, ngomong-ngomong Mbak Bella mulai kapan untuk melatih ini, Mbak? Kalau bisa secepatnya, Pak. Mungkin nanti pas kuliah saya coba naik ke lantai 4, lalu bertahap selanjutnya. Baik. Oke, jadi menurut Bapak pada siang hari ini konseling kelompok berjalan dengan baik dan maksimal. Saya mau bertanya kepada anggota apakah masih ada pertanyaan lain. Sudah tidak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Baik, kalau tidak ada, saya berterima kasih pada siang hari ini karena seluruh anggota bisa saling kompak dan juga saling memberikan saran kepada Mbak Bella. Kalau begitu, apabila Bapak ada salah kata maupun yang lainnya, Bapak minta maaf sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.